saya berharap ini maju, Mbak. Maju dalam arti kita ikut andil menciptakan ketahanan pangan. Artinya juga kita menjaga kelestarian alam karena ini hutan kota. Yang notabene nanti ini ditanemin pohon-pohon yang istilahnya bisa menghasilkan udara segar karena Jakarta ini sudah semakin polusinya semakin tinggi. Jadi dari Dinas Kehutanan sendiri progresnya dia menciptakan itu, Mbak. Jadi kalau kita memanfaatkan lahan karena masih proses untuk penanaman ini, jadi lahan ini sementara ini juga bisa menghasilkan oksigen yang bagus. Halo, saya Adam. Selamat datang di KTA Kumbang. Ini adalah kebun kita di Sengseng Sawah, Jagakarsa. Lahan ini dulunya tempat pembuangan sampah dan sekarang dikelola sama teman-teman KTA Kumbang. Sekarang kita mau lihat kegiatan-kegiatan teman-teman KTA Kumbang. Nah, kan saya tadi bilang ini bekas tempat pembuangan sampah ini karakter airnya seperti ini. Kalau misalkan sebelum diolah, sebelum digali dalam atau dibersihin seperti ini. Ini pinggirannya rata-rata sampah karena diaduk sama sampah. Jadinya kualitas airnya kurang bagus. Biasanya didalemin lagi, sampahnya dibuangin sampai nanti keluar mata air. Mata airnya nanti keluar karena ini kan dasarnya emang sawah ya dulunya. Jadi pasti ada mata airnya. Nanti ini sampai dalam sih, sampai mungkin 2 meteran baru keluar air yang lebih bagus lagi. Karena di sebagian tempat KTA Kumbang itu pasti banjir, Kak. Karena ini kan daerah aliran sungai. Sungai Kalibata ini di samping sini. Jadi spot-spot yang pasti banjir kita siasatin dengan ada kolam dan tanaman-tanaman pangan kayak gini, kayak daun bawang. Yang kuat-kuat kalau kita pilih kayak mangga ini mangga harum manis, ada terong, ada banyak sih, ada kayak umbi-umbian. Nah, ini untuk menyiasati aja sih, Kak, gitu. Nah, ini gundukan ini sebenarnya bawahnya sampah. Ini kita siasatin dengan nanam rumput. Jadi kalau kita di atasnya sebenarnya kita berdiri di atas sampah plastik. Ini banyak semua sampah plastik semua. Nah, ini kenalin salah satu anggota juga yang dari awal ngebangun KTA Kumbang, namanya Hamzah Abdullah. Bang Hamzah lagi ngapain nih? Lagi ngerapiin ubi. Lagi ngerapihin tanaman ubi merah. Kita lagi ngerapiin ubi, fungsinya ini buat biar ubi ini berkembang, biar ubi ini berbuah maksimal. Paling kita ngerapiinnya tuh dibalik sama dibersihin gulmanya. Ini jenisnya ubi merah.
Kalau kata kumbang, kalau untuk dari saya dulu ya. Kalau dari saya, Adam, awalnya saya bibitin alpukat cipedak di Kali Kerukut. Di Kali Kerukut itu kita garap-garap liar aja Kak. Garap-garap liar, kita sambil kerja, jualan bibit, bikin bibit alpukat. Sampai akhirnya kita banjir, setelah banjir baru kita dipanggil ke tanah ini. Nah kalau tanah ini tadinya lahan tidur. Sekitar 6 tahun jadi tempat pembuangan sampah. Akhirnya masyarakat sekitar komitmen untuk bareng-bareng ngerawat lahan ini. Nah di situ kita dibantu sama Dinas Pertamanan dan Tata Kota untuk legalitas dan segala macam. Dan sampai sekarang sekitar udah 3 tahun di bawah naungan Dinas Kehutanan. Awal dibentuknya KTA Kumbang ini kebetulan dari kantor kami membutuhkan lahan yang mana kantor kami itu punya progres dari atas, dari Kemhan, bahwa kita harus menciptakan ketahanan pangan. Karena keterbatasan lahan, terus kita ketemu sama Dinas Kehutanan, diajaklah survei kemari, nah, kita bentuklah kelompok tani hutan namanya Kumbang. Kebetulan kita nyari nama-nama logo dari kantor kami Kumbang. Kalau anak muda ini, kebetulan anak muda ini punya aktivitas Mbak. Waktu itu dia punya keahlian sambung pucuk alpukat, yang mana alpukatnya itu sudah punya nama di Jagakarsa di sini. Jadi begitu kami ajak sondeng bicara, dia berkenan karena anak muda itu juga butuh lahan untuk mengembangkan skill dia. Sebagian hasil dari anak muda itu sudah kita tanam Mbak, yang sudah kayak gitu. Nah itu udah hasil sambung pucuk anak-anak itu, jadi kemungkinan setahun lagi kayaknya sudah buah Mbak. Ini kita mau okulasi alpukat cipedak. Ambil pucukannya dari pohon yang udah 2,5 tahun. Cara motongnya ini batang-batang lebih lah, kalau dibilang ini batang-batang lebih yang harusnya emang dipangkas. Kalau ini kan emang udah jelas terahnya alpukat cipedak. Lebih bagus lagi kalau misalkan dia ngambilnya di pohon yang sudah pernah berbuah. Sekali berbuah, 2 kali berbuah itu bagus. Karena terahnya nanti masuk ke anakan yang bakal kita okulasi. Nah, ini kita mau nyambung alpukat cipedak. Yang pertama disiapin ini bibit yang udah 30 sentian. Bijinya ini dari, kalau kita ngambil di tukang-tukang jus, jadi varietasnya masih random. Nah ini kita sambung kebetulan kita punya di sini indukan cipedak, jadi kita sambung ke cipedak. Jadi kalau misalkan ada indukan lain apapun, sama metodenya okulasi sama kayak pohon lain juga. Ini namanya entres. Entres itu pucuk dari pohon indukan, nanti bakal disambung sini. Sekarang kita coba ini, kita sambung ke sini, kita okulasi. Jadi step awalnya dipotong dulu. Ini kita sebutnya seedling. Seedling alpukatnya kita potong dulu sesuai selera. Yang penting jangan terlalu ke bawah. Karena kalau makin ke bawah kambiumnya sedikit.
Biasanya yang di ujung-ujung itu banyak kambiumnya. Ya, ini dibuntungin seperti ini ujungnya. Setelah itu entresnya kita ambil. Nah, setelah kita ambil entresnya ini cukup diiris saja, nggak perlu terlalu dalam. Seperti itu. Kalau udah entresnya kita iris, sekarang batang bawahnya seedlingnya kita iris. Seperti itu. Nggak perlu presisi banget juga, nggak apa-apa. Yang penting ukuran entres sama batangnya itu nggak beda jauh. Nah, ini kita tinggal tempel aja. Seperti ini. Nah, ini plastic wrapping untuk mengikat dia biar dia nggak copot, satu biar dia nggak masuk air juga. Kenapa kita milih plastic wrapping? Karena lebih instan, bisa pakai apa aja sih. Ada juga yang dijual di toko-toko tanaman seperti isolasi. Ini seperti ini. Kalau sekiranya udah rapet di atas, kita ke bawah. Tujuannya biar nanti saat hujan atau saat nyiram air nggak ada yang masuk ke pas di sambung-sambungannya alpukat itu. Kalau naungannya ada genteng atau nggak kena hujan kena panas, ini harus diikat seperti ini. Karena nanti kalau misalkan dia masuk air, nanti dia berembun dan menimbulkan air di dalamnya. Perkenalkan, nama saya Ponorianto. Ya, dari awal saya ngikut pembentukan. Rencana ini saya mau menanam kangkung sama pokce untuk tahap-tahapnya, supaya ini di garis-garis ini ukuran dengan ukuran 13 biar rapi aja Mas. Biar rapi, jadi di garis gini biar tanamnya nanti lurus gitu. Tahap pertama dicangkul lah istilahnya kan, supaya tanahnya gembur, terus dikasih pupuk. Ada yang aktif, sebagian juga ada yang purnawirawan, ada juga warga setempat, Mbak. Karena kita membentuk KTA ini nggak harus murni, walaupun kita yang menciptakan, tapi kita harus peduli lingkungan. Artinya lingkungan sini harus kita rangkul bersama. Saya ini karena kebetulan anak petani ya, terus saya jadi tentara, terus udah mau MPP kok. Saya ini kepengennya kembali ke petani lagi. Untuk tanaman-tanaman ini ya mungkin pengalaman dari kecil udah diajarin orang tua ya. Terus sama teman-teman ini kan juga ngajarin, ya kan, yang udah pengalaman, pernah mungkin dulu pernah penataran tentang penanaman kangkung. Saya diajarin ngelihat, jadi bisa gitu. Senang kebetulan ada lahan ini. Ya, saya menjelang purna ya senang sekali saya. Masih bisa ada kegiatan lagi untuk hiburan, Mbak. Nah, kita lebih ke kayaknya ini tanaman lebih kuat dibanding tanaman lain. Bukan untuk lebih ke penjualan lebih banyak ya. Dia lebih aman, maksudnya lebih nggak gampang kena hama, nggak kena
ya nggak rentan lah. Jadi kalau misalkan kita milih kayak misalkan kangkung, tuh kayak ubi, kacang tanah, kacang panjang, ada sawi, terus kayak lenca, ada tekokak juga, gitu. Sama ada bunga paya. KTH Kumbang ini salah satu KTH yang cukup lengkap. Anggotanya ada secara dari segi umur memang dari muda, dari tua, dari segi backgroundnya ada yang dari masyarakat sipil, ada yang pensiunan dari bapak-bapak TNI, dan mungkin ada beberapa bapak TNI yang masih aktif juga turut serta dalam kegiatan di sini seperti itu. Nah, sebenarnya kondisi tersebut berjalan alami ya, bukan kita buat. Memang adanya minat dari masyarakat sekitar hutan kota Jalan Wika ini untuk mau berkegiatan, mau peduli terhadap hutan kota yang ada di sini yang kita kelola seperti itu. Kita sekarang hari ini mau panen kangkung. Kebetulan hari ini kangkungnya mau dimasak sama kita. Nah, biasanya kangkung di sini tuh buat kita jual juga, buat warga sekitar, buat kebutuhan pasar juga. Cuman ya kalau komersil itu nggak banyak biasanya. Kita biasanya jualnya kalau ada orang datang ke sini juga. Insya Allah bermanfaat untuk teman-teman, khususnya untuk teman-teman muda. Kalau untuk warga sekitar bermanfaat Kak, Insya Allah, karena kita berada di 2 RW, RW 6 sama RW 7, Kelurahan Srengseng Sawah. Dan itu juga support dari teman-teman di luar tanah ini juga oke banget. Terus kalau misalkan ada kegiatan pun, setiap ada kegiatan atau kita ngadain kegiatan penanaman bersama atau apapun itu, mereka selalu antusiasnya besar lah orang-orang sini. Karena mungkin mereka juga sering beli sayur ke sini gitu. Datang sendiri, nggak usah pakai WA atau apa, langsung datang. Ada sayur apa di sini, mereka langsung beli. Jadi kami dari penyuluh kehutanan itu merasa cukup bagus perkembangannya di sini. Memang tidak belum sempurna, tapi memang sudah cukup bagus. Karena apa? Karena berbagai pihak itu mau peduli dengan kegiatan di sini, baik untuk kegiatan lingkungan, juga kegiatan pemberdayaan masyarakat. Jadi ada beberapa pihak mungkin melalui kegiatan CSR mereka turut serta bekerjasama dengan kelompok tani hutan untuk meningkatkan vegetasi yang ada di sini dengan penanaman pohon pelindung, pohon kehutanan, ada pohon produktif untuk nanti suatu saat mereka bisa mendapatkan hasilnya melalui kelompok tani hutan seperti itu. Dan juga ada kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang mereka sasarannya itu memang langsung ke kelompok tani hutannya. Jadi kegiatan itu berupa bantuan-bantuan sarana prasarana yang akan mereka gunakan untuk kegiatan-kegiatan di sini seperti itu. Salam rimba, salam lestari. Saya Topan, anggota KTH Kumbang di Srengseng Sawah. Kami sengaja melaksanakan
fermentasi pembuatan pupuk kompos. Nah, dengan metodenya yaitu menggunakan bahan air dan juga serasa, ada sekam dan juga kohe. Kami produksi untuk hari ini 2 ton. 2 ton untuk hari ini fermentasi. Ya, semoga saja penyusutannya nanti lebih sedikit. Kalau penyusutan biasanya saya gunakan 14 hari sudah jadi. 14 hari sudah jadi karena saya gunakan E4 ini agak lebih. Jadi yang harusnya sesuai sekadar tapi saya lebihkan jadi biar agak mempercepat. Karena kalau kita gunakan kohe akan cepat pelapuknya dan tingkat kesuburannya, tingkat unsur haranya lebih tinggi. Jadi setelah selesai ini, ya tak, isi sudah rata. Nah, saya kasih sekam. Ya sebenarnya nggak gunakan sekam nggak apa-apa. Cuman kalau sekam itu gunanya untuk menahan tingkat keawetannya aja pupuk itu. Terus setelah sekam ini ditabur, nanti disiram, dikasih selasa lagi. Nah, setelah selasa, nanti kohe itu masuk lagi, sama seperti ini. Jadi sama, nggak ada beda, sama. Hanya tidak gunakan sekam lagi. Insya Allah ya capek nggak capek. Ya alhamdulillah ya, ini mudah-mudahan anak-anak saya ini nanti bisa bangkit lagi. Itu untuk KTH Kumpang ini saya mau ngelahirin ini yang dulu berandel sekarang mau jadi petani. Alhamdulillah saya Pak. Itu anak-anak saya ini. Biarpun bandel-bandel berantem dulu sama bapaknya nggak apa-apa Mas. Tapi saya acungi jempol. Siap. Saya memberi apresiasi yang sangat buat anak-anak. Ya harapannya semakin banyak anak muda yang bergelut sih, lebih ke tepatnya gitu, karena saya pribadi lihat senior-senior kita yang bapak-bapak yang udah lansia sebenarnya ilmunya banyak Kak di pertanian, nggak tertulis di buku gitu. Kalau kita belajar sama beliau-beliau, saya yakin pertanian kita juga bisa lebih maju. Karena kalau kita cuman teori aja segala macam, tapi kita nggak mau terjun langsung, itu sulit sih Kak. Kalau untuk pertanian bisa lebih maju kalau misalkan anak-anak mudanya juga ikut turun semuanya. Terus kalau untuk kehutanannya ya kita nggak bakal bisa napas enak kalau misalkan satu orang nggak nanam satu pohon minimal.